guys, selamat datang di podcast Ilmu Komunikasi. Hari ini kita akan ngobrol santai, tapi tetap serius ya, dengan para narasumber kita mengenai menjadi guru SD yang komunikatif dan beretika. Kali ini saya sudah ditemani oleh para 3 narasumber. Boleh diperkenalkan dari narasumber 1. Halo, perkenalkan aku Nurainil Afifah, biasa dipanggil Afi. Dan narasumber kedua kita. Halo, aku Sesi Prativi, biasa dipanggil Sesi. Dan narasumber yang ketiga. Halo, aku Jumbala Jati Asifah, biasa dipanggil Ajeng. Oke, kali ini kita akan membahas tentang menjadi guru SD yang komunikatif dan beretika ya teman-teman. Pasti cocok banget sama para calon guru nih yang akan menjadi guru masa depan, supaya nantinya kita bisa belajar gimana sih caranya berkomunikasi yang komunikatif dan berkomunikasi tapi tetap beretika. Oke guys, kita mau tanya tentang hal-hal yang sederhana dulu aja kali ya. Aku mau tanya dulu ke Mbak Afi. Komunikasi guru itu lebih sering terjadi di dalam kelas atau di luar kelas? Nah, kalau menurut aku ya, dua-duanya itu sama-sama penting. Nah, kalau di kelas itu memang utama ya terjadinya komunikasi antara guru dan siswa, tetapi di luar kelas itu juga sering terjadi. Misalnya nih, pas istirahat, kita kan beli makan atau beli perawatan. Nah, nanti kan bakal ketemu siswa ya. Nanti di situ siswa pasti bakal menyapa kita. Nah, terjadi komunikasi lah di situ. Nah, bahkan waktu istirahat siswa curhat ke kita, itu juga terjadi komunikasi. Itu guys, kadang anak SD aja suka curhat tiba-tiba. Iya, benar. Ya. Oke, sekarang aku mau tanya sama Mbak Sesi, kalau gurunya kurang komunikatif itu gimana? Nah, biasanya anak yang pendiam atau nggak mau cerita, itu malah mereka itu lebih butuh perhatian ya dari seorang guru. Itu biasanya seperti itu. Begitu ya. Iya. Oke, kali ini aku mau tanya lagi ke Mbak Ajeng. Nih, Mbak Ajeng, berarti seorang guru itu nggak cuma nyampein materi aja ya? Iya, betul sekali. Guru itu tidak hanya menyampaikan bagaimana caranya menyampaikan materi pada siswa, tetapi juga bagaimana guru membangun emosional siswa agar siswa itu merasa aman dan nyaman. Jadi nanti kalau misalnya siswa ada masalah, itu udah merasa aman dan nyaman, mau cerita kepada gurunya. Gitu. Oke, aku mau tanya lagi nih sama Mbak Afi ya. Jadi, komunikasi apa sih yang paling cocok buat anak SD? Tentunya komunikasi yang sederhana, penuh empati dan tidak kaku dong. Jadi anak SD itu lebih suka kalau kita itu ramah dan ekspresif. Jangan sampai ya kalau kita komunikasi kita cemberut. Jadi kita harus ceria, senyum, biar siswa tuh lebih santai gitu loh cerita kita gitu. Gitu, harus selalu ceria guys tuh. Nih kita udah dapat banyak ilmu ya nih dari para narasumber kita. Kebenaran dulu. Kenapa etika komunikasi itu penting bagi guru SD? Kita kan seorang guru ya Pak. Nah, seorang guru itu adalah panutan untuk siswa-siswanya. Jadi ketika kita berbicara secara tidak sengaja maupun disengaja, itu mereka bakal ngikutin cara bicara kita. Jadi harus lebih hati-hati. Harus berhati-hati. Lalu mau tanya nih ke Mbak Ajeng, kalau ada anak yang bandel atau suka melanggar aturan, itu cara kita menegur supaya kita beretika gimana? Kalau menurut aku sih ya, lebih baik kita tegur secara pribadi aja. Jangan kita tegur saat di depan kelas, karena akan membuat siswa yang ditegur itu akan merasa malu dan minder sama teman-temannya. Gitu. Itu sih aku lihat sama Mbak Ajeng ya. Terus aku mau tanya juga nih ke Mbak Afi, kadang kita kan nggak sadar ya kalau kita suka memerintah atau ngomong gitu Mbak. Nada suara itu juga termasuk dalam etika berkomunikasi tidak ya? Iya, jadi nada suara itu sangat penting. Bahkan jika kata-katanya sama, menggunakan nada suara yang beda itu maknanya juga ikut beda. Aku mau tanya lagi ke Mbak Sesi, kalau guru sering ngomel, ngebentak, itu ada dampaknya nggak sih buat siswa? Nanti dampaknya itu siswa bisa jadi takut ya Pak ya. Nanti jadi takut berpendapat, takut bertanya, itu lebih menakutkan, dampak lebih menakutkan. Soalnya kenapa? Soalnya itu tuh bakal berdampak sampai besar
sampai besar dia takut bertanya, takut berpendapat gitu. Nah, terus juga bisa menurunkan minat belajar mereka. Jadi harus kompetisinya juga ya. Iya. Aku mau tanya nih ke Mbak Afi, apa sih tantangan terbesar kita sebagai guru yang komunikatif dan beretika? Nah, tentunya tantangan terbesar itu bagaimana cara kita mengontrol emosi. Nah, kita sebagai guru SD itu kan kadang capek, bahkan stres. Nah, itu bisa kebawa cara kita komunikasi sama siswa. Jadi kita itu harus pintar-pintar mengontrol emosi kita, seperti itu. Kalau menurut Mbak Sesi gimana? Konsistensi sih Kak. Jadi terkadang kita tahu teorinya, udah paham, tetapi cara prakteknya itu kita belum tentu bisa gitu. Jadi nggak mudah untuk prakteknya biasanya. Lalu yang terakhir nih buat Mbak Ajeng, ada pesan nggak buat para calon guru SD? Oke, pesan buat para calon guru SD ya. Jangan pernah kalian meremehkan kata-kata kalian sendiri. Karena bagi anak SD, ucapan guru itu sangat berpengaruh. Gitu Mbak, jangan lupa guru adalah digugu lanjut tiru. Dari obrolan hari ini kita bisa belajar bahwa guru SD itu bukan cuma soal mengajar aja, tapi harus pintar berkomunikasi dan menjaga etika ya teman-teman. Dan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir, ada Mbak Afi, Mbak Sesi, dan Mbak Ajeng, serta teman-teman yang udah dengerin podcast komunikasi hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!